Di video kali ini gue bakalan buka portofolio gue ke kalian ya. Jadi gue bakalan kasih tahu gue investasi di mana aja dan gue juga bakalan share gimana strategi investasi gue untuk kedepannya. So stay tune terus di video ini dan seperti biasa pantengin terus channel Todopedia dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi langsung aja kita lihat ya portofolio gua per bulan Oktober tahun 2024. Jadi ada 6 saham yang gue pegang ya, yaitu Astra, BBRI, BRIS, BJTM, BJBR, sama Indofood. Nah, untuk nominal, gue mau keep sebagai privasi, jadi gue nggak bakalan tunjukin. Nah, yang paling gede profitnya secara persentase dan nominal itu dari saham BRIS. Dimana saham BRIS ini waktu itu gue beli di rata-rata harga belinya itu di 1.390. Dan waktu itu juga termasuk nebus right issue ya di tahun 2022. Dan sekarang ini udah beggar ya 116% keuntungannya. Terus yang kedua paling gede itu dari saham BBRI sebesar 25%. Tapi 25% ini udah termasuk average up di pertengahan tahun ini. Dimana sebelum average up itu gue punya rata-rata saham BBRI itu harga belinya di 3.700. Dan gue beli cukup banyak waktu itu di range 4.200 sampai 4.700-an. Dan ini juga belum termasuk dividen. Nah, per hari ini rata-rata saham BBRI itu harga beli rata-ratanya itu di sekitaran 3.900-an. Terus untuk saham yang lain, saham Astra ini profitnya masih tipis ya, 3%. Gue beli saham Astra di awal tahun ini di harga 5.500-an dan gue average down sampai 4.300-an. Dan rata-ratanya itu ada di 4.900. Tapi gue dapat profit yang gede dari dividennya Astra dan rencananya gue masih bakalan hold saham Astra karena valuasinya memang masih murah, potensi dividennya gede, dan bisnisnya juga masih terus dikembangin. Jadi menurut gue, prospeknya Astra ini masih bagus dalam jangka panjang untuk minimal 5-10 tahun ke depan. Terus gue juga ada saham Indofood di harga 6.500 ya, rata-rata gue belinya di harga 6.500 dan itu gue beli di awal tahun ini. Dan rencananya ini gue juga masih terus hold untuk jangka panjang karena memang valuasinya murah, tapi perusahaannya bagus, di mana revenue-nya masih tumbuh, profitnya juga masih tumbuh meskipun terhalang sama beban bunga pinjaman, cash flow-nya juga positif dan masih terus tumbuh. Dan untuk dua saham bank daerah, BJTM sama BJBR, ini gue beli untuk long term dividend investing. Secara capital gain ini memang agak kurang bagus ya, di mana BJBR ini minus 20% dan BJTM cuman profit 2%. Tapi dengan dividen yield yang gede, dua saham ini bisa jadi penyumbang keuntungan secara cash yang gede buat gua. Di mana itu bisa jadi tambahan buying power untuk beli saham-saham lain yang sekiranya menarik untuk diinvestasiin ke depannya. Selain investasi di saham, gue juga ada investasi di reksadana pendapatan tetap yaitu Capital Fixed Income Fund. Ini adalah investasi gue yang lebih aman, lebih minim resiko, dan gue memperlakukan ini sebagai short term investment dan cash like instrument. Jadi ini gue anggap sebagai uang cash yang gue pegang untuk gue pakai kapan aja kalau emang butuh, terutama kalau ada saham yang menarik untuk dibeli buat investasi. Memang untuk ngejual butuh 2 hari kerja, tapi seenggaknya investasi di reksadana pendapatan tetap ini punya resiko yang kecil untuk gue bisa taruh uang cash gue. Nah, untuk strategi investasi gua ke depannya itu gimana? Jadi FYI, profil gua itu adalah long term investor. Jadi strategi utamanya untuk ke depannya itu adalah buy great companies at great prices and hold for very very long term. Jadi fokus gue pribadi adalah hold saham-saham ini untuk minimal 5 tahun ke depan. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, atau bisa aja sampai 20 bahkan 30 tahun ke depan. Jadi gue nggak fokus ya ke berapa persen keuntungan dalam kurun waktu 1-2 tahun atau bahkan kurun waktu hitungan bulan. Selain itu, gue juga netapin strategi yang beda-beda untuk setiap saham secara spesifik. Untuk Astra, BJTM, sama BJBR itu akan jadi cash cow, di mana tiga saham ini yang bakalan jadi penyumbang keuntungan yang gede secara cash yang berupa dividen. Jadi tiga saham ini yang akan jadi tanda kutip itu sapi perah atau penyumbang dividen yang gede buat gua yang nantinya uangnya itu bisa diinvestasiin lagi di saham yang lain. Terus untuk BBRI ini akan lebih ke dividen growth investing, di mana dividennya BBRI itu nggak segede ASI ataupun BJTM ataupun BJBR. Tapi untuk BBRI ini karena potensi pertumbuhannya bagus, kita bakalan fokus ke capital gain plus keuntungan dividen yang bertumbuh.
Sementara untuk INDF ini akan lebih ke value play atau value investing, di mana gue beli sahamnya di harga di bawah harga wajarnya di 6.500-an, dan rencananya ini bakalan gue jual pas harganya nanti udah di atas harga wajarnya. Nah, berapa harga wajar saham INDF itu gue udah pernah bahas di video yang ini. Linknya ada di kanan atas. Terakhir untuk saham BRIS ini bakalan 100% fokus ke growth investing, di mana gue fokus ke pertumbuhan bisnisnya BRIS yang mana potensi pertumbuhannya sebagai bank syariah ini masih gede banget. Dan gue fokus itu cuman ke capital gain-nya aja dan gak berharap sama sekali sama dividennya. Nah, saham-saham sama reksadana yang gue investasiin ini, gue invest lewat platform Ajaib Sekuritas. Platform investasi yang menurut gue cukup lengkap, di mana kita bisa investasi di berbagai macam instrumen. Mulai dari investasi di saham, reksadana, obligasi, sampai kripto juga bisa di platform Ajaib ini. Nah, buat kalian yang mau daftar di aplikasi Ajaib, kalian bisa registrasi pakai kode referral gue TODO068. Nah, buat kalian para trader, Ajaib ini punya satu fitur namanya Extra Trade Limit, di mana kalian bisa beli saham dengan buying power up to 6 kali dari saldo kalian di Ajaib, yang mana ini bisa ngebantu kalian untuk trading atau investasi saham melebihi saldo RDN kalian. Fitur Extra Trade Limit ini bisa dipakai di total itu 180 saham yang ada di Ajaib. Saham-saham yang bisa dibeli dengan trade limit itu ada tulisan TL-nya di tickernya. Contohnya nih kayak saham PTBA, di sampingnya itu ada tulisan TL-nya. Artinya saham PTBA ini bisa dibeli dengan extra trade limit. Nah, ketika kita beli saham pakai trade limit, tentu ada ketentuannya, di mana kita mesti ngelunasin kewajibannya atau uang yang kita pakai buat beli saham itu di T+2 atau 2 hari setelah pembelian saham pakai trade limit. Kalau kita telat ngelunasinnya, kita bisa kena suspend buy atau kita nggak bisa beli saham. Dan juga kalau misalnya sampai hari keempat atau T+4 ini masih belum juga lunas, saham yang kita beli itu bisa dijual paksa atau for sale. Contoh misalnya kita punya saldo RDN 1 juta dan kita beli saham pakai trade limit di hari Senin sebesar 5 juta. Artinya kewajiban kita itu sebesar 4 juta. Nah, kewajiban lunasin itu jatuh tempo di T+2 atau 2 hari setelah pembelian alias hari Rabu. Kalau misalnya kita bisa ngelunasin kewajibannya di hari Rabu, antara kita jual saham yang dibeli pakai trade limit atau kita top up pakai RDN, artinya itu aman dan kita nggak akan kenapa-kenapa. Tapi kalau di hari Rabu kita belum bisa ngelunasin, artinya di hari Kamis kita kena suspend buy. Nah, kalau di hari Kamis kita bisa ngelunasin kewajibannya, suspend buy kita itu akan di stop dan kita udah bisa beli saham lagi. Tapi kalau masih juga belum dilunasin, maka di T+4 atau hari Jumat kita akan kena suspend buy lagi. Dan kalau di hari Jumatnya kita masih juga belum bisa ngelunasin, ya artinya di akhir jam bursa, saham yang kita punya itu bisa kena for sale atau jual paksa. Jadi fitur trade limit ini bagus banget buat kalian yang mau beli saham tapi nggak punya uang cash atau saldo RDN yang nggak cukup. Tapi pastiin ya kalian punya money management yang bagus supaya bisa ngelunasin kewajibannya 2 hari setelah pembelian. Jadi menurut gue ya ini bagus, tapi sebaiknya jangan asal pakai trade limit ini. Tapi analisa dulu sahamnya secara mendalam sampai bener-bener yakin banget dan dipertimbangin secara matang-matang berapa nominalnya, berapa uang yang mau dipakai buat trade limit, dan jangan sampai pakai trade limit ini cuman karena nafsu mau beli saham. Oke, jadi ini dia ya portofolio investasi gue. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli saham-saham yang gue pegang. Jadi pastiin kalian beli saham itu berdasarkan analisa mandiri kalian. Nah, stay tune terus di channel Todopedia karena masih banyak banget konten-konten saham yang bakalan gue bikin yang tentunya menarik dan bisa ngebantu kalian dalam investasi saham. Jadi subscribe channel ini dan tekan lonceng notifikasi. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.